Baik, teman-teman, di kesempatan ini kita akan belajar tentang Introduction to Political Economy. Di bagian awal pengenalan, kita tentu akan membahas sedikit tentang apa itu political economy, kenapa political economy itu penting untuk kita pelajari. Di layar teman-teman Anda lihat, ini ada buku dari um, Frank Stilwell, Political Economy, The Context of Economic Idea. Ini menjadi rujukan bagi teman-teman semua yang pengen belajar tentang political economy. Tentu juga di kelas, seperti saya sebutkan sebelumnya, ada bukunya Dale Arnov juga yang bagus dipakai oleh teman-teman semua. Kemudian bukunya uh, De Mesquita itu juga bagus untuk teman-teman pakai di mata kuliah ini. Baik, teman-teman, hal mendasar utama yang harus kita lihat bahwa kenapa kita belajar politik ekonomi, karena kalau Anda lihat di gambar di sini, ini adalah Paul Krugman. Paul Krugman ini ekonomis, dia pemenang Nobel Prize, sementara di sini adalah Donald Trump. Jadi satunya adalah ekonom, satunya adalah politisi, meskipun juga slash pengusaha. Nah, biasanya kalau kita lihat, Anda boleh Google, itu jarang sekali pendapatnya Paul Krugman seirama dengan pendapatnya Donald Trump. Bahkan hampir banyak kebijakan dari Donald Trump itu yang dikritik habis-habisan oleh Paul Krugman. Begitupun kalau Anda lihat di Indonesia ya. Jadi ketika ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah, biasanya terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara ekonom dengan pemerintah, apalagi dengan politisi. Jadi memang terdapat perbedaan pola pandang yang sangat jelas antara ekonomis, ya kita menyebutnya di ini ekonomis, dengan politisi. Kalau di Indonesia eh, mungkin tidak akan sesengit apa yang terjadi di Amerika, karena di Amerika itu perbedaan pola pandang ekonom, real ekonomis dengan politisi itu memang betul-betul terlihat. Saya mengencourage Anda untuk silakan googling tentang Paul Krugman, pendapat-pendapatnya, kemudian kritiknya terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, karena perbedaan pola pandang ini, itu kan mereka harus bertemu pada titik yang sama. Dan salah satu cara supaya bisa mempertemukan mereka adalah dengan kita memahami sebenarnya pola pikir mereka seperti apa. Nah, teman-teman, ya political economy itu dulunya itu dipisahkan ya. Jadi bahasanya itu dikotomis. Jadi ekonomi dan politik itu dulunya itu dipisahkan, kemudian diisolasi antara satu sama lain. Nah, jadi ini menurut Caporaso dan Lavin. Jadi Caporaso dan Lavin itu juga salah satu political economist yang menulis teori tentang political economy. Nah, political economy seperti yang saya sebutkan di kelas, sebenarnya itu merupakan pendekatan English school. Jadi ada beberapa school dalam political economy, atau kita sebutnya mazhab ya, dalam political economy. Nah, political economy, kalau kita memakai kata politik and economy, atau kata politiknya di ekonomi, maka bisa secara sederhana sebenarnya kita memahami bahwa kita menggunakan teori politik untuk memahami peristiwa ekonomi. That's it, political economy. Jadi majority yang kita pakai adalah teori-teori politik untuk memahami peristiwa ekonomi. Nah, itu adalah mazhab yang dipakai oleh English School. Jadi meski juga sebenarnya kalau kita lihat di American School ada juga tuh apa namanya, scholar-scholar seperti kita lihat Eaton ini, Eaton dia menulis buku Political Economy for Public Policy. Tapi kalau kita lihat di dalamnya itu sebenarnya dia heavy economy politics. Jadi dia adalah American School, dia pendekatannya American School tapi agak ada vibe English School-nya. Nah, kalau di American School itu kita sebutnya sebagai economy politics. Jadi
Kalau Anda di mata kuliah itu, kalau Anda buka silabus Anda kan ekonomi ekonomi dan pengantar ekonomi politik. Sebenarnya yang kita pelajari itu ini, pengantar political economy. Jadi kalau dia ekonomi politik, penggunaan masabnya itu adalah American School atau school. Kenapa kita sebut American School? Karena di universitas-universitas di Amerika itu menggunakan pendekatan ini. Nah, kalau political economy di Inggris itu biasanya schoolnya itu berada di bawah departemen eh, apa namanya itu governance studies, social studies ya, atau governance, international studies, atau political studies. Sementara kalau di Amerika, ekonomi politik ini biasanya dia berada di bawah Departemen Ilmu Ekonomi. Sehingga kalau dia berada pada departemen yang berbeda, tentu saja pola pandangnya akan berbeda. Jadi selain itu, political economy based on English School ini dia metodologinya itu memakai pendekatan kualitatif, sementara ekonomi politik di American School dia menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi inilah perbedaan signifikansi antara politik ekonomi dan ekonomi politik. Nah, negara-negara yang memakai pendekatan politik ekonomi itu kebanyakan berada di Eropa, terutama di Inggris ya, Australia itu pendekatannya politik ekonomi. Sementara kalau Anda berbicara tentang ekonomi politik itu kebanyakan dipakai di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat dari mana sih asal dari political economy tersebut. Jadi kalau kita lihat secara definitif, political economy ini merupakan cabang dari ilmu sosial. Jadi karena dia merupakan cabang di ilmu sosial, maka dia mempelajari the relationship between individual. Jadi dia mempelajari hubungan antara individu, masyarakat, serta pasar dan negara. Jadi sebenarnya kalau di dalam eh, di semester ini ya, kita kan belajar tentang state market society. Jadi state market society itu merupakan bagian dari political economy, tetapi state market society itu lebih detail pembahasannya dari political economy. Itu sebabnya mungkin berkali-kali saya sebutkan bahwa untuk bisa memahami state market society, penting untuk memahami dulu apa itu political economy. Jadi political economy merupakan dasar dari state market society. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa political economy merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara individu, masyarakat, eh, pasar, dan negara. Tentu saja dengan using a diverse of set of tools ya. Jadi menggunakan tools yang beragam, metode-metode yang kemudian diambil dari ilmu ekonomi, politik, dan sosiologi. Bahkan sekarang political economy itu tidak hanya menggunakan pendekatan ekonomi, political science, dan sosiologi, tapi juga sudah menggunakan pendekatan ilmu lain seperti misalnya antropologik dan psikologi. Jadi sekarang sudah ada tuh political economy of psikologi ya. Jadi penggabungannya sudah banyak. Nah, salah satu kelebihan dari political economy ini karena dia adalah ilmu yang tidak berdiri sendiri, dalam artian dia menggabungkan banyak cabang ilmu yang lain untuk memahami suatu peristiwa. Jadi kalau misalnya Anda belajar politik, ya Anda hanya menggunakan pendekatan ilmu politik saja untuk memahami sesuatu. Kalau Anda belajar ekonomi, maka Anda hanya menggunakan pendekatan ekonomi saja untuk memahami sesuatu. Nah, kalau political ekonomi ini, itu dia menggunakan banyak hal. Dia bisa menggunakan ekonomi, politik, kemudian sosiologi, antropologi, dan juga bisa menggunakan pendekatan ilmu psikologi untuk memahami sesuatu. Nah, political economy ini menjadi terms yang cukup populer di eh, sekarang ya. Jadi dia menjadi salah satu subjek ilmu jurusan yang cukup bahkan sangat populer untuk sekarang. Nah, tapi ada apa namanya eh, ada hal yang cukup memberatkan nih kalau belajar politik ekonomi. Kenapa? Karena dia menggunakan eh, diverse set of tools yang beragam, terus kemudian metodologi yang beragam, maka Anda dituntut untuk setidaknya memahami eh, beberapa cabang ilmu lain, seperti misalnya memahami ilmu ekonomi, kemudian memahami ilmu sosiologi, dan juga memahami setidaknya cabang lain seperti antropologi dan kemudian psikologi. Untuk di
teman-teman semua kan sudah belajar tentang I believe that kalian akan mendapatkan atau mungkin sudah mendapatkan ilmu sosiologi ya. Jadi, apa namanya, pengetahuan Anda itu Anda nanti bisa hubungkan tuh dengan, ilmu political economy. Nah, teman-teman, the term of political economy, jadi istilah political economy itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani yang artinya, city ya. Jadi kata Yunani itu apa, political economy itu diambil dari bahasa Yunani polis yang artinya city atau kota, or state, negara, and oikonomos, meaning artinya adalah one who manage a household or estate, yang artinya adalah, seseorang yang, me-manage rumah tangga atau negara atau satu, tempat gitu. Nah, kenapa di sini dipakai kata polis? Nah, dulu ketika kita kembali sebelum adanya negara, jadi dulu itu kan tidak ada negara ya, Indonesia juga dulu kan tidak ada. Kemudian ada kerajaan. Sebelum ada kerajaan kan pasti ketika zaman berburu, kemudian orang berkumpul, mulai bercocok tanam, maka masyarakat kemudian mulai berkumpul. Ketika dia berkumpul, masyarakat itu berkumpul, maka muncullah banyak permasalahan. Jika Anda hidup sendiri di tengah hutan, tentu permasalahannya tidak akan sekompleks kalau misalnya Anda berada di kampung yang terdiri dari beberapa kepala rumah tangga. Nah, berbeda kompleksitasnya kalau misalnya Anda tinggal di desa yang cukup ramai atau di kecamatan, kabupaten, di ibu kota provinsi, dan tentu ibu kota metropolis ya seperti Jakarta. Nah, tentu itu leveling dari permasalahannya juga akan sangat berbeda. Nah, kenapa dipakai kata polis di sini atau city? Karena city itu merupakan pusat permasalahan. Jadi kalau dia permasalahannya kompleks, orang yang diatur juga banyak, maka perlu ada seseorang yang memanage itu semua atau menghandling itu semua. Nah, political economy ini sebenarnya dari zaman dulu itu sudah dikenal sebagai ilmu tata kelola. Dia mengelola suatu kota, mengelola suatu negara. Jadi political economy itu bisa dipahami sebagai the study of how a country, ya. Jadi uh, study of how the country public household is managed or governed, taking into account both politic economic factors. Jadi politik ekonomi itu bisa dipahami sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana suatu negara, suatu rumah tangga itu diatur ya, di govern ya, kemudian dengan menggunakan pendekatan, politik dan, ekonomi. Jadi dengan menggunakan, keduanya ya, baik itu faktor politik dan faktor ekonomi. Nah, kemudian berikutnya adalah political economy emerged as distinct field in the study in the mid of 18th centuries. Jadi teman-teman, pendekatan political economy ini muncul, berkembang, meskipun dulu sudah dipakai, tapi berkembang cukup, besar itu pada abad ke-18. Nah, jadi, political economy ini merupakan reaksi terhadap munculnya pendekatan merkantilisme. Merkantilisme itu, yang kalau kita belajar secara histori Eropa itu merupakan cikal bakal dari kolonialisasi. Jadi kayak misalnya, di abad ke-18 itu kan ada tuh muncul pemikir-pemikir di Eropa ya, terutama di Inggris itu seperti misalnya Adam Smith di 1700-an, kemudian David Hume 1700-an, dan Francis Cuney di 1700-an yang kemudian mulai menggunakan pendekatan, sistematis. Sistematis itu dalam artian mereka menggunakan pendekatan politik dan ekonomi, dan berusaha menggabungkan, keduanya ini menjadi hal yang satu untuk memahami suatu persoalan. Jadi tidak lagi dipisah-pisahkan tuh antara politik dan ekonomi. Tapi kemudian dalam perjalanan sejarahnya, semakin ke sini kita semakin memisahkan gitu. Terlihat dari misalnya Anda kalau lihat tuh di universitas saja kan, berbeda tuh, fakultas ilmu ekonomi kemudian fakultas ilmu politik. Jadi kalau dulu itu dia awalnya bersama politik ekonomi, kemudian dari tahun ke tahun kemudian terpisah tuh ilmu itu, politik dan ekonomi itu kemudian menjadi sangat terpisah. Bahkan sekarang ada hierarki ilmu, misalnya bagi mahasiswa yang belajar tentang ilmu ekonomi, hierarkinya kelihatan jauh lebih pintar dibandingkan mahasiswa yang mengambil ilmu politik. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mahasiswa yang bisa, belajar
ilmu ekonomi terutama bisa matematika itu dianggap jauh lebih pintar dibandingkan yang pendekatan kualitatif. Sebenarnya pemahaman itu sangat salah besar ya, karena masing-masing ilmu itu punya kelebihannya masing-masing. Justru sebenarnya kalau kita gabungkan kedua ilmu itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita semua. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi, teman-teman, secara kesimpulan awal dari apa yang kita sudah bahas pada bagian awal sampai sekarang, itu memang terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara ekonomis versus politician. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa juga memahami bahwa ide-ide ekonomi itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi kalau kita pengen tahu kenapa sih mereka berbeda gitu, kenapa ekonomis itu berbeda, kenapa politisi itu berbeda. Nah, kalau dalam pendekatan ekonomi, ada 3 hal yang sebenarnya itu menjadi pertanyaan utama dalam ilmu ekonomi. Pertama adalah, di kelas mungkin sudah pernah saya sebutkan adalah, barang apa sih yang harus diproduksi oleh masyarakat? Kemudian bagaimana memproduksinya? Kemudian siapa yang akan mengkonsumsi barang tersebut? Jadi kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi itu yang kita lihat adalah model sebenarnya dari 3 aktivitas tuh, produksi, eee, distribusi, dan konsumsi. Jadi, dalam 3 proses itulah yang kemudian menjadi ranah dari ilmu ekonomi. Sama dengan kalau kita lihat tadi tuh, apa sih barang yang harus diproduksi oleh masyarakat, kemudian bagaimana memproduksinya, siapa yang akan mengkonsumsinya. Nanti akan muncul lagi pertanyaan, ini bagaimana didistribusikannya. Nah, kalau kita berbicara tentang pendekatan politik, maka kita tidak berbicara tentang barang apa yang diproduksi oleh masyarakat, kita juga tidak berbicara bagaimana cara memproduksinya, siapa yang akan memproduksi siapa yang akan mengkonsumsinya. Ya kita bicarakan adalah misalnya adalah distribusi barangnya lebih banyak. Misalnya nih, ada masyarakat yang tidak mampu gitu, maka didistribusikan barang itu kepada masyarakat tersebut. Atau ke dalam bahasa politik kadang-kadang kita mendengar bahasa, misalnya bahasa intervensi ya. Kayak contoh misalnya nih, ketika kemudian, eee, pemerintah menentukan jenis barang apa yang harus ada produksi, kemudian menentukan bagaimana memproduksinya dan siapa mengkonsumsinya, itu menjadi ranah politik. Ya, dalam artian bahwa ketika pemerintah mengintervensi tersebut, misalnya terjadi suatu kelangkaan dalam, barang di masyarakat, maka, kemudian pemerintah menentukan harga atau menentukan batasan harga, misalnya tidak boleh dijual dengan harga sekian gitu, maka itu sudah merupakan ranah dari political economy. Nah, jadi dia merupakan ranah dari politik ekonomi. Kenapa menjadi ranah politik ekonomi dan juga merupakan domain dari politik? Karena sudah ada kata intervensi dari pemerintah di bagian tersebut. Kemudian, berikutnya adalah pemahaman-pemahaman seperti misalnya trade off. Trade off itu adalah, Anda tidak bisa mendapatkan semuanya ya. Jadi in order to get something, you have to sacrifice something else. Itulah sebenarnya trade off. The trade off itu adalah, kalian harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan hal yang lain. Seperti misalnya kalau Anda kuliah di jam sekarang, berarti kan ada hal yang harus Anda korbankan tuh. Misalnya mungkin dengan keluarga, atau misalnya jalan-jalan, atau mungkin tidur siang dan sebagainya ya. Nah, kalau dalam peristiwa ekonomi, contoh seperti misalnya menaikkan pajak individu atau korporasi. Nah, ada beberapa hal ketika dampak dari kenaikan pajak misalnya terhadap individu dan korporasi, karena semakin besar pajak individu dan korporasi itu akan menyebabkan beban keuangan buat individu dan korporasi itu akan semakin besar. Terutama lagi kalau misalnya pajak tersebut tidak dipakai secara proper ya, atau dimanfaatkan oleh, mmm, orang-orang tertentu untuk kepentingannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah self interest. Jadi kepentingan pribadi itu bisa sebenarnya, cukup efektif untuk mengorganize masyarakat. Eee, jadi setiap, dalam perspektif ekonomi itu mungkin, modelnya seperti ini ya. Jadi kalau Anda, di dalam teori ekonomi itu kan, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Self interest itu sebenarnya kan merujuk pada kepentingan pribadi. Jadi karena setiap orang itu memiliki kepentingan pribadi,
tentu bagi Anda dengan orang lain yang memiliki kepentingan pribadi yang sama tentu akan berkompetisi. Seperti misalnya ada dua toko itu atau dua perusahaan itu menjual produk yang sama, ya. Kalau dia menjual produk yang sama, dia tentu akan berkompetisi untuk mendapatkan customers yang sama, sehingga mereka harus mencari strategi bisnis yang tepat supaya mereka bisa berkompetisi dengan baik. Therefore, kalau mereka misalnya menggunakan, atau tidak menggunakan, strategi kompetisi yang baik, tentu salah satu dari mereka itu akan jadi, eee, apa namanya ya, mereka akan kalah gitu dalam kompetisi tersebut. Tapi ingat bahwa di dalam kompetisi itu ada hal baik yang dihasilkan, misalnya terutama bagi konsumen ya, semakin tinggi kompetisi, semakin banyak orang yang berkompetisi, semakin banyak perusahaan yang berkompetisi, maka kualitas akan semakin naik dan harga biasanya akan semakin turun. Itu sebabnya juga kalau Anda lihat di misalnya ini ada 2 toko ya bersampingan tuh. Biasanya itu mereka akan kasih promo atau apa. Nah, itu kan menguntungkan bagi masyarakat ya. Kemudian berikutnya, all costs are opportunity cost. Ini sebenarnya kalau kita nanti akan bahas lebih detail di political economy, di state market society. Nah, apa maksudnya semua biaya adalah opportunity cost atau biaya kesempatan? Jadi kalau misalnya Anda kuliah di Universitas Bakri atau kuliah di universitas apapun yang Anda lakukan itu, kan yang dihitung itu bukan biaya kuliahnya saja, tetapi keseluruhan biaya yang Anda keluarkan. Mulai dari Anda bangun pagi, makan, kemudian menyalakan listrik dan sebagainya itu adalah biaya. Sehingga kalau kita eee, kalkulasi secara keseluruhan, maka keseluruhan biaya yang Anda pakai untuk misalnya kuliah di Universitas Bakri adalah keseluruhan biaya yang Anda keluarkan selama Anda kuliah. Nah, itu adalah biaya kesempatan. Nah, kemudian, price, eee are determined by the market, not by the producer. Jadi kalau dalam pendekatan ekonomi itu, harga itu ditentukan oleh pasar, bukan oleh produser ya, atau orang yang memproduksi. Nah, kenapa? Karena dalam proses jual beli itu kan ada penjual dan pembeli. Jadi kalau misalnya penjualnya dan pembelinya tidak sepakat dengan harga tersebut, tentu itu akan mempengaruhi harga. Jadi kalau misalnya dia produsen yang memproduksi, misalnya petani memproduksi padi, ada gabah di situ ya, kemudian dia menjual dengan seenaknya sendiri, tapi masyarakat tidak mau membeli karena tidak mampu, tentu tidak akan cukup efektif untuk menentukan harga. Nah, disinilah mungkin salah satu contoh bagaimana, perbedaan signifikan antara pendekatan market mechanism, ini kalau kita lihat ya price determined by the market itu pendekatan market, mekanisme pasar, dengan pendekatan eee, intervensi harga dari pemerintah. Misalnya nih, kalau, eee, petani gabah, ya, menjual, gabahnya, dengan, apa namanya, pembeli, tentu mereka akan mendapatkan kesepakatan harga yang sama. Dalam artian, saya mau jual harga sekian gitu. Produsen itu tahu bahwa kalau saya jual harga sekian, saya nggak akan rugi kan. Kemudian tiba-tiba, masuk nih pemerintah, terus pemerintah memberikan, apa namanya, kebijakannya bahwa, produsen nggak boleh menjual dengan harga sekian gitu. Misalnya seharusnya harga petani itu let's say harganya 15.000, tetapi pemerintah memaksa misalnya untuk harga 11.000. Nah, disitulah biasanya terjadi perdebatan, pendekatan tuh, apakah Anda mau pakai pendekatan politik atau pendekatan ekonomi. Karena biasanya kalau di dalam pendekatan ekonomi itu ketika terjadi intervensi bukan dari pelaku pasar, maka eee, pelaku pasar itu akan bereaksi. Salah satu contohnya mungkin ketika, apa namanya, minyak goreng kemarin ketika kemudian pemerintah intervensi barangnya menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena masyarakat tidak mau menjual barang tersebut karena tidak mau rugi. Itu salah satu faktornya ya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, kalau politik dia, memiliki pendekatan yang, cukup berbeda ya. Kita lihat nih misalnya dalam politik menurut Laswell, who gets what and when and how. Jadi dia lebih melihat siapa nih orangnya yang akan mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Jadi dia talking about competition, not
doesn't have to be fair competition, tapi melihat siapa yang akan memenangkan persaingan tersebut. So any possible ways yang Anda bisa lakukan di sini itu menjadi ranah politik, ya. Kemudian menurut Morgenthau, the struggle of power. Ya, jadi bagaimana caranya kekuasaan itu bisa dipertahankan, bagaimana kekuasaan itu bisa diraih. That is politics. Nah, kemudian kalau Schneider, The Art of Science of Government, ya sendiri dari pemerintahan, kemudian the socialization of conflict, sosialisasi konflik ya. Kemudian patterns of power, rule, and authority menurut Dahl, menurut Easton, the sign of the state, ilmu negara, the authoritative allocation of value, bagaimana mengalokasikan nilai, siapa yang akan mengalokasikan nilai tersebut, seperti contohnya pajak ya. Jadi pajak itu kalau dalam mekanisme pasar itu sebenarnya tidak perlu ada pajak, karena pajak itu membuat market itu tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau dalam pendekatan terutama neoclassical economy itu akan lebih cenderung memilih supaya pajak itu tidak ada, tetapi yang ada itu charity. Nah, terserah orang mau sedekah berapa, jangan dipaksa untuk membayar pajak. Nah, kemudian menurut Smith, pure conflict as in us against them. Jadi itu kalau menurut Smith itu politik itu konflik antara kita atau mereka gitu. Kemudian menurut Crick, the conciliation of conflicting interest through public policy. Jadi bagaimana kepentingan itu kemudian bersanding ya, terutama dalam kebijakan publik. Kemudian terakhir menurut Capros dan Levin, politics is a power, kekuasaan, otoritas, kehidupan publik, pemerintah negara, konflik, resolusi konflik, yang kemudian semuanya bersatu dalam kita memahami politik tersebut. Jadi kalau kita lihat pendekatan baik itu Laswell, Morgenthau, Schneider, Easton, Smith, Crick, Caporaso, dan Levin, ada satu kata yang paling sering muncul teman-teman adalah kata konflik. So, politics is basically study about conflict. So that is politics. Kenapa terjadi konflik? Karena ada resource, ada sumber daya. Ada sumber daya yang diperebutkan karena ada kekuasaan yang diinginkan. So that is politics. So basically when you study about politics, you study about conflict. Konflik yang disebabkan oleh kekuasaan dan adanya perebutan resource yang ada. Nah, sementara kalau kita belajar ekonomi, kita belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dari resource tersebut. Nah, kalau politik, kita belajar tentang konflik dari siapa yang akan mendapatkan resource tersebut. Gitu. So, that is basically the differences. Nah, itu sebabnya kalau kita memisahkan kedua ini, itu akan susah untuk kita pahami secara keseluruhan. Nah, teman-teman, kenapa politik ekonomi? Sekarang kan kita harus mengetahui ya, kenapa sih kita belajar politik ekonomi? Kenapa kita nggak belajar ilmu ekonomi saja? Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya sebutkan secara brief, jadi political ekonomi itu merupakan ilmu multidisiplin yang menuntut Anda itu untuk bisa to understand the subject from multi perspective. Jadi dia menuntut ilmu ini tuh menuntut Anda itu untuk memahami sesuatu itu tidak hanya menggunakan satu ilmu, tetapi dari banyak ilmu, sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang secara holistik. Kemudian, political economy ini mengkritik ilmu ekonomi sebagai satu science atau ilmu pengetahuan, as it's emphasizing on mathematics, statistics, while there are so many problems in this approach. Jadi karena ilmu ekonomi ini kan dia pendekatannya itu sangat statistik dan matematik ya. Dan menurut mereka kalau cuma pengukuran matematika dan statistik itu tidak akan mampu menangkap seluruh permasalahan yang ada. Sementara ada beberapa hal yang mungkin susah untuk kita ukur secara detail. Misalnya, for instance, if you want to understand penolakan dari masyarakat, kenapa misalnya masyarakat menolak kebijakan tersebut, kalau Anda mau mengukur secara matematika, kan Anda harus menentukan dulu variabelnya kira-kira ya. Untuk mendapatkan variabel itu kan Anda butuh pendalaman.
Nah, pendalaman ini kalau Anda lihat misalnya kenapa terjadi konflik kan Anda terus melihat dari pendekatan psikologi gitu. Kenapa ada rejection, kenapa ada apa namanya? Chaotic gitu. Kenapa mereka nggak terima misalnya ya, itu kan butuh pendekatan lain gitu. Ketika semua pendekatannya ekonomi tentu tidak akan meng-capture itu semua. Jadi menurut eh, orang yang mengkritik, jadi ilmu ekonomi ini dikritik ya karena terlalu heavy pendekatan matematika dan statistiknya. Kemudian anything economists can easily measure or analyze quantitatively is not considered as important. Kemudian menurut ekonom itu, jadi ada beberapa pendekatan ekonomis itu yang eh, menurut political ekonomis itu agak agak tidak tepat gitu ya. Seperti misalnya menurut ekonom itu segala sesuatu yang tidak bisa diukur dan dianalisa secara kuantitatif itu menurut ekonom itu bukan satu hal yang penting. Jadi kalau dia nggak bisa diukur, menurut ekonom itu nggak penting. Nah, menurut political ekonomis ini bahwa ya tidak segala sesuatu itu kemudian bisa diukur secara kuantitatif. Ada hal-hal yang harus kita lihat dalam perspektif deep atau depth of understanding atau kedalaman pemahaman. Kemudian kedua adalah assumption of about human behavior and social reality based on faith. Jadi menurut ilmu ekonom itu ya, asumsi terhadap perilaku manusia dan realitas sosial itu diserahkan pada keimanan. Jadi susah itu kalau kita mengukur misalnya suatu orang itu percaya pada Tuhan ya. Bagaimana Anda kemudian beragama mempengaruhi misalnya Anda berpuasa gitu. Itu mengukurnya kayak gimana itu. Kemudian berikutnya adalah mereka mengkritik bahwa too much number, terlalu banyak angka-angka cenderung kemudian ignore history, mengabaikan sejarah dari ide-ide ekonomi itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita kembali pada pemahaman yang dulu, nenek-nenek moyang pemikir politik ekonomi seperti misalnya tadi Adam Smith, David Hume, itu kan mereka menggabungkan dua pendekatan ini. Nah, jadi karena mereka lebih ekonomis itu terlalu emphasisnya terhadap ilmu ekonomi, maka dia lupa bahwa sejarah ide-ide ekonomi itu eh, dulunya itu kan menjadi gabungan antara political ekonomi itu. Jadi kalau kita lihat terlalu banyak angka cenderung kemudian mengabaikan sejarah dari ide ekonomi itu sendiri. Kemudian the fail of idea economic man. Jadi ada kegagalan ide yang mereka cetuskan sendiri, misalnya Homo economicus. Jadi Homo economicus itu dalam ilmu ekonomi adalah manusia rasional. Jadi setiap orang itu dipersepsikan bahwa manusia itu rasional atau aktor yang rasional. Kemudian pendekatan di dalam Homo economicus itu pendekatannya adalah utility maximization. Utility maximization itu dalam artian menggunakan resource terbatas untuk manfaat sebesar-besarnya. Kemudian terjadi perfect competition. Perfect competition itu secara sederhana adalah pemain, players ya, market players itu sama jumlahnya dengan orang yang menginginkan barang. Seperti contoh misalnya jumlah telur yang dijual sama dengan jumlah banyaknya pembeli yang ingin membeli telur tersebut. Jadi kalau ada telurnya 10, ya penjual telurnya 10, kemudian ada pembeli yang 10 juga menginginkan barang tersebut, masing-masing satu, maka dia menjadi perfect market. Kita sebutnya sebagai equilibrium atau market equilibrium, apa ke equilibrium pasar ya. Nah, di sini tuh ada kelemahannya. Kenapa disebut sebagai kelemahan? Karena ternyata ada barang yang produsennya sedikit yang mau beli banyak. Jadi dia menjadi tidak sempurna tuh pasarnya. Kemudian ada orang yang kalau kita lihat dalam pendekatan ekonomi, jadi kalau kita lihat nih ya, Homo economicus itu kan sangat emphasize pada eh, rationality of actors. Jadi dia mengasumsikan bahwa seluruh aktor itu tuh rasional. Ya, this is homo economicus. Jadi dia mempersepsikan bahwa semua aktor itu rasional. Nah, ternyata secara faktualnya tidak semua aktor itu rasional. Kalau kita lihat misalnya dalam ilmu ekonomi ya, itu penggabungan antara ilmu ekonomi dengan psikologi.
belajar tentang behavioral ekonomi, maka ada orang-orang yang overconsumption kan, konsumsinya lebih banyak daripada kemampuannya. Misalnya dia belanjanya sebenarnya dia nggak mampu beli barang tersebut, atau misalnya dia beli barang yang sebenarnya dia nggak butuh. Maka kita tidak bisa menganalisa itu lagi dalam ranah rationality dari aktor, karena cara dia belanja itu sudah tidak rasional. Nah, ini kemudian mengkritik nih bahwa pendapat ekonom yang mengatakan manusia itu rasional ternyata tidak tepat. Nah, kemudian berikutnya adalah economic questions atau pertanyaan ekonomi are so a political question. Jadi pertanyaan dalam ilmu ekonomi juga adalah pertanyaan politik. Seperti misalnya bagaimana cara kita mengatasi kemiskinan, bagaimana kita caranya mengatasi pengangguran, kemudian bagaimana kita menangani misalnya public goods atau barang-barang milik publik dan sebagainya. Jadi mereka mengasumsikan politics and economy are separated and should be studied separately. Jadi ekonomi itu melihat bahwa politik dan ekonomi itu harus dipisahkan, kemudian dipelajari secara terpisah. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh politik ekonomi. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara kedua subjek tersebut karena kita tidak akan memahaminya secara keseluruhan. Nah, baik. Nah, berikutnya teman-teman, kita lihat ada tiga ide, ada tiga potensi ide antara ekonomi dan politik yang bisa kita hubungkan. Seperti misalnya nih ya, pertama, politics a government. Jadi politik itu sebagai pemerintahan, atau uh, politics as a government. Politik sebagai pemerintah atau pemerintahan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami secara mendalam. Apakah politik itu sebagai pemerintahan atau di dalam pemerintahan itu ada politik? Dua-duanya benar ya, bahwa politik itu adalah pemerintahan. Jadi kita tidak bisa memahami pemerintah itu dengan landscape ilmu ekonomi, karena pola pikir pemerintah dengan ekonom dengan pasar itu sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat pola pikir pasar itu interestnya kan adalah profit, sementara kalau kita lihat pemerintah itu intentionnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat. Ada beberapa hal nih yang perlu kita lihat secara detail ya. Misalnya, is it politics happen inside the government or outside of the government? Apakah politik terjadi hanya di dalam pemerintahan saja atau juga terjadi di luar pemerintahan? Jawabannya adalah masing-masing terjadi ya. Itu terjadi di dalam pemerintahan juga terjadi di luar pemerintahan. Kemudian, is it everything that happens within the government? Apakah hal-hal semua yang terjadi dalam pemerintahan itu political or is politic only a portion of government? Apakah proporsi pemerintah itu hanya politik saja? Kan ada aspek lain gitu. Jadi kalau kita lihat, bahkan dalam pasar sendiri itu kan ada politik. Kenapa saya bilang bahwa ada politik? Karena kalau di dalam pasar itu kan ada yang disebut dengan eh, competition. Nah, cara Anda untuk berkompetisi itu, kalau Anda pengen perebutan terhadap sumber daya, kemudian pengen memonopoli, itu kan ada proses competition di situ, ada proses eh, pengambilan kekuasaan di situ yang juga ada aspek politiknya di situ. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa market is market, bahkan di pasar itu juga ada politik ya. Pasar tradisional ada politik. Ada preman kan di situ, ada kemudian ada orang yang suka sama laki, kemudian ini is all part of politics. Kemudian if the government define what is political, we have to address ourselves to heterogeneity of what is entailed by these terms. Jadi di dalam politics itu pemerintah itu tidak bisa jadi tidak ada self term definition ya. Jadi tidak ada definisi yang tunggal tuh tentang apa sih politik itu. Jadi politik itu happens in every aspect of society, baik itu di pasar, kemudian di masyarakat. Kemudian berikutnya, what is the difference between politics and political? Jadi ada perbedaan antara politics dan political. Ah, kalau ada kata-kata biasa kita dengar adalah, oh ini politik nih, oh you are being political gitu. Politik. Kalau Anda misalnya nih, you are being political itu artinya bahwa oh dia sedang menggunakan pendekatan bagaimana caranya dia mendapatkan sesuatu gitu.
Jadi ketika dia ingin mendapatkan sesuatu itu pasti ada proses konflik di situ. That is being political man. So political relating to ideas or strategy of particular party of group in politics relating to government or public affairs of country. Jadi political itu adalah ide yang berhubungan dengan strategi eh, eh, dari beberapa party, kemudian grup politik yang berhubungan dengan bagaimana caranya memerintah atau bagaimana caranya mengatur ya segala urusan dalam suatu negara. So that is politics as a government. Kemudian kedua adalah politics as public life. Jadi politik itu sebagai kehidupan publik. Jadi sebenarnya kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai Anda dari bangun, kemudian keluar jalan ya, terus you lihat lampu merah, itu kan semuanya aspek politik ada di situ. Siapa coba yang menentukan bahwa lampu merah itu harus warnanya merah, apa, lampu merah itu harus namanya lampu merah ya, red lights. Kenapa harus warna merah, kenapa harus warna orange, kuning, orange, atau kenapa harus warna, hijau gitu. Who decide that anyway? That's a politics. That's not the market decision, that's political decision. Kemudian Anda lihat, misalnya di suatu wilayah, tempat jalan kakinya jauh lebih lebar, jauh lebih sempit, that's a politics, that's not market mechanism. So basically politics is a public life, everything that you, misalnya nih, Anda mau bahkan lebaran atau Natal, that is politics karena yang menentukan Anda libur lebaran dan libur Natal itu kan pemerintah. So basically that's a politics. So public politics is a public life. Kemudian ketiga adalah politics as alternative allocation of value. Jadi politik itu sebagai distribusi dari nilai ya. Siapa yang kemudian berhak untuk mendistribusikan nilai tersebut. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah definition of political economy. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus melihat dulu definisi dari political economy tersebut. Nah, kita lihat ini menurut pendekatan dari Adam Smith ya. So according to Adam Smith, so political economy is considered as a branch of science. Jadi politik ekonomi ini dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan of a statesman. Statesman ya. Statesman itu adalah orang yang bekerja buat negara, bekerja untuk mengatur negara, or legislator atau legislator ya, orang-orang yang di DPR itu disebut sebagai legislator. Dia yang membuat undang-undang. Atau orang-orang yang membuat peraturan itu disebut dengan legislator. Propose to distinct object ya. Jadi dia mengajukan dua objek utama. First, pertama adalah to provide a plentiful revenue or subsistence for the people. Jadi pertama adalah menyediakan sumber penghasilan yang cukup banyak bagi masyarakat, or more properly to enable them. Jadi properly enable them. Properly enable them itu artinya dalam artian bahwa membantu mereka supaya mereka bisa provide such as revenue. Mereka bisa ya, mereka itu masyarakat bisa menghasilkan penghasilan untuk or subsistence for themselves. Penghasilan untuk mereka sendiri. Nah, secondly, kedua, ya, to supply the state of commonwealth. Ingat nih, kata-katanya Adam Smith, kenapa ada commonwealth? Karena ingat, Adam Smith ini, dia itu kan orang Inggris. Dan Inggris itu punya negara persemakmuran. Jadi, dia akan menyebutkan commonwealth. Jadi, to supply the state, ya, untuk mensuplai negara atau negara persemakmuran dengan revenue, penghasilan yang cukup untuk menjalankan public services. Public services itu contohnya misalnya nih Anda mau bikin KTP, itu public services.
Anda mau ke rumah sakit gitu, itu public services. Anda mau sekolah itu public services. Segala sesuatu layanan yang disediakan oleh pemerintah itu public services. Jadi kalau kita lihat pendekatannya eh, political economy dari Adam Smith ini benar-benar peran negara itu signifikan. Dalam artian dia sama sekali tidak memisahkan antara pasar dan negara karena dia melihat bahwa di sini negara itu punya significant influence ya di dalam membuat masyarakatnya sejahtera. Jadi kalau kita lihat sekarang dikotomi ilmu ekonomi dengan politik itu mereka saling mengejek bahwa wah dia cuma jurusan pemerintahan, dia lebih bodoh misalnya dari kita. Itu sudah salah besar karena bapaknya sendiri yang menulis tentang ilmu ekonomi ya, Adam Smith itu tidak pernah memisahkan kedua bidang ilmu studi tersebut. Jadi kalau sekarang kita semakin jauh, semakin merasa terpisah dari ilmu ekonomi, itu sangat salah besar. Jadi intinya ya, kalau kita lihat nih, supaya Anda lebih paham tuh dalam bahasa Indonesia. Jadi memberikan pendapatan atau penghidupan yang melimpah bagi rakyat, atau memungkinkan mereka menyediakan pendapatan atau penghidupan untuk mereka sendiri ya, seperti yang saya jelaskan. Nah, kedua, untuk memasok negara atau negara persemakmuran dengan pendapatan yang cukup untuk penyediaan layanan publik, public services ini yang tadi intinya. Nah, itu untuk diperuntukkan untuk mengusulkan atau memperkaya eh, masyarakat yang ada di negara-negara persemakmuran dan juga tentu pengusaha. Jadi kalau misalnya penguasa, jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa penguasa itu harus menderita, tidak. Jadi all aspek di dalam negara itu harus sejahtera ya, tidak hanya masyarakat saja, tapi baik itu negara, pasar dan masyarakat, baik orang yang ada di pemerintahan, orang yang ada di pasar, juga ada di masyarakat itu baik semuanya itu harus bisa sejahtera. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, di dalam political economy itu ada pembagian-pembagiannya, teman-teman. Nah, pertama kita lihat dari pembagian yang kita kenal dengan pre-classical political economy atau political economy pre-klasik. Pre-klasik itu merujuk pada pendekatan sebelum adanya Adam Smith. Jadi kalau kita bilang pre-classical political economy itu sebelum 1700-an. Ya. Nah, sebelum munculnya pemikiran Adam Smith, jadi Adam Smith itu selalu dikategorikan dia sebagai classical political economy. Kita lihat dulu pre-classical political economy. Jadi sebelum adanya classical political economy, ada pre-classical political economy. Nah, seperti contohnya eh, tokohnya Jean Baptiste Colbert. Dari Jean Baptiste Colbert itu, coba hold on, let me see this thing. Nah, lihat Jean Baptiste Colbert itu ya di sini ya, itu memperkenalkan ide yang disebut dengan merkantilisme. Jadi merkantilisme di 1600-an is the first wave of involvement of the state into economy. Jadi merkantilisme ini merupakan gelombang pertama eh, ikut campurnya negara dalam ekonomi, which is basically based on international trade. Jadi kalau Anda lihat dulu ketika kita dijajah itu kan kita dijajah itu oleh VOC. VOC itu kan perusahaan sebenarnya. Perusahaan yang kemudian mendapatkan backup dari negara. Nah, merkantilisme itu inti dari pemikiran merkantilisme itu, suatu jika satu negara pengen kaya, maka dia harus melakukan perdagangan internasional. Nah, maka muncullah pemahaman merkantilis, muncullah negara-negara itu tersebut, kemudian keluar dari negaranya, itulah Inggris kemudian keluar dari negaranya, Prancis keluar dari negaranya, Spain keluar dari negaranya, Belanda keluar dari negaranya, itu sebenarnya untuk berdagang. Jadi ketika VOC datang ke Indonesia, inti utama mereka itu sebenarnya adalah pengen berdagang. Cuman dagangnya itu kebablasan. Jadi dia menjadi penjajah. Nah, proses itu ketika terjadi pada saat itu yang disebut dengan merkantilisme. Nah, tokoh-tokohnya seperti misalnya siapa? Jean Baptiste Colbert. Nanti Anda pelajari lebih detail ya.
Kemudian ada tokoh lain seperti misalnya Francis Cuney. Nah, Francis Cuney ini memperkenalkan pemikiran yang dikenal dengan fisiokratisme atau kita kenal dengan fisiokrat. Nah, apa fisiokrat itu? Fisiokrat itu adalah suatu pendekatan yang menekankan bahwa kalau yang merkantilisme sebelumnya itu mengatakan bahwa kalau suatu negara pengen kaya dia harus dagang. Nah, kalau Francis Cuney ini mengatakan bahwa jika semuanya jadi pedagang, maka tidak akan ada orang yang mau bertani di dalam. Itu sebabnya muncullah pemahaman fisiokratisme. Nah, fisiokratisme ini mengatakan bahwa jika suatu negara pengen kaya, maka dia harus penguatan di pertanian dan pertambangan. Kenapa kembali pada ide ini? Karena tadi si ini semua keluar berdagang tuh. Karena dia keluar berdagang, dia bilang bahwa kalau begitu siapa yang akan bertani? Nah, fisiokratisme ini membagi masyarakat menjadi 3 klaster. Pertama adalah klaster produktif. Jadi masyarakat yang produktif. Nah, siapa masyarakat produktif itu? Petani menurut mereka. Kemudian semi produktif dan steril unproduktif. Jadi semi produktif ini adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap atau memiliki faktor-faktor produksi, misalnya pemilik tanah, itu semi produktif tuh. Nah, steril unproduktif adalah orang-orang yang sama sekali tidak berada pada posisi produksi ya. Ada steril unproduktif. Nah, Kusney kemudian was proven by France Revolution in 18th century. Jadi ide-idenya Kusney itu kemudian terbukti ketika di abad ke-18 ketika terjadi revolusi Prancis. Nah, idenya Kuhnay ini kemudian dilanjutkan dikenal dengan Enlightenment idea atau ide-ide pencerahan. Baik itu seperti Anda dikenal seperti Rousseau, Montesquieu, Locke, and Voltaire. Kemudian berkembang di American Revolution, yang muncullah tuh liberty and equality. Kemudian revolusi Prancis itu juga disebabkan misalnya oleh permasalahan ekonomi itu. Seperti misalnya taksi yang besar, kemudian cuaca yang buruk sehingga kemudian gagal panen, tingginya misalnya biaya hidup, shortage of grain karena cuaca buruk ya kayak kemarin El Nino, kemudian nggak ada orang yang menjadi petani, sehingga produksi makanan menjadi kurang, harganya menjadi naik, banyak orang kelaparan. Kemudian berikutnya adalah debt due to supporting American Revolution. Jadi negara juga mendukung tuh revolusi Amerika sehingga meminjamkan banyak. Nah, raja-raja seperti Louis ini memiliki kepemimpinan yang buruk sehingga memberikan beban pajak yang tinggi kepada masyarakat. Nah, ini ide-ide Kusney inilah kemudian yang terlihat tuh, terbukti di Revolusi Prancis. Kenapa? Karena menurut Kusney, kalau sektor pertaniannya nggak bagus, itu akan terjadi chaotic. Nah, nah pendekatan-pendekatan ini itu kita kenal dengan pendekatan classical political economy, teman-teman. Nah, kita lihat lebih lanjut. Nah, kita lihat ide-ide dari kalau sebelumnya kita belajar tentang merkantilisme dan sedikit tentang fisiokratisme dari Francis Cuney, mari kita lihat pendalaman dari pendekatan fisiokratisme. Nah, teman-teman, fisiokratisme ini tadi saya sebutkan bahwa dia membagi sebenarnya kelas itu menjadi 3. Jadi ada yang disebut dengan kelas produktif. Nah, kemudian steril class, kemudian proprietary class, dan ada productive class. Ya, jadi productive class di sini dengan di sini itu sama ya. Nah, sekarang productive class itu atau kelas yang produktif itu adalah orang-orang yang memproduksi hasil pertanian. Nah, jadi agricultural producer itulah yang disebut dengan kelas-kelas produktif petani. Jadi orang-orang yang create wealth by their labors, minus what is necessary to support themselves dan their family. Kemudian orang-orang yang membayar sewa kepada landowners, ya.
pay rent to the landowners of the land. Jadi orang petani ini yang membayar sewa kepada pemilik lahan ini atau landowners. Landowners ini masuk pada kelas proprietary class. Nah, kemudian orang-orang yang membeli barang dari craftsmen. Craftsmen itu kayak misalnya ini ya, orang-orang yang menghasilkan sesuatu dari hasil produksi pertama. Nah, this is craftsmen. Nah, craftsmen ini masuk pada sterile class. Nah, kalau proprietary class dia masuk pada landowners. Jadi productive class ini dia membayar sewa kepada proprietary class, membayar pajak pada proprietary class. Nah, proprietary class itu membeli makanan di sini nih, di productive class. Jadi ada change-nya. Nah, sementara kalau dia sterile class, jadi kalau kita lihat sebelum kita ke sterile class, landowners itu kayak misalnya orang yang memiliki lahan ya. Jadi dia menyediakan lahan, kemudian receiving the surplus and production from the rent. Jadi semakin banyak produksinya ini semakin tinggi sewa yang mereka punya. Kemudian dia juga membeli produk dari craftsmen. Jadi landowners ini juga membeli produk dari craftsmen. Nah, buy other products the land from agricultural producer. Jadi mereka membeli produk dari produsen ini nih. Nah, sekarang kita lihat craftsmen. Craftsmen ini disebut dengan sterile class. Refers to class economy that consists of people who use their hands and brains to produce goods and services within an economy. Jadi orang-orang yang menggunakan tangan mereka, otak mereka untuk memproduksi barang dan jasa dalam aktivitas ekonomi. Itulah craftsmen. Kayak misalnya dia menghasilkan beras di sini. Kemudian beras itu diolah oleh craftsmen sini menjadi sushi misalnya. Nah, sushi ini dibeli oleh orang owner. Nah, si craftsmen sini membeli raw material dari agricultural producers. Nah dia craftsmen ini tidak menghasilkan surplus, but are limited to transform it. Jadi mereka kapasitasnya itu sebenarnya terbatas. Kenapa? Karena yang bisa menghasilkan surplus itu adalah agricultural producers atau productive class. Jadi di antara ketiga ini yang paling penting adalah agricultural producers dalam perspektif sekuratisme. Karena kenapa? Dia membeli raw material dan produk dari yang dihasilkan dari agricultural producer. Itu sebabnya kalau Anda lihat semua negara berkembang yang memakai pendekatan fisiokratisme itu pasti mengedepankan yang disebut dengan ketahanan pangan. Kalau dalam perspektif fisiokratisme tidak ada satu negara yang maju kalau sektor pertaniannya itu mundur. Jadi in order satu negara mau maju dulu, dia harus sektor pertanian itu harus maju, harus berkembang. Anda lihat negara-negara yang sektor peternakan pertaniannya itu maju, pasti dia masuk tuh kategori negara berkembang. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak berkembang sektor pertanian dan peternakannya itu menjadi negara miskin. Bahkan kebalikannya, semua negara yang punya masalah kemiskinan, permasalahan utamanya adalah karena harga makanan, harga protein ya, baik itu peternakan dan pertanian itu harganya sangat mahal. Nah, itu yang kemudian menyebabkan tuh kemiskinan tinggi. Nah, inilah ide utama dari fisiokratisme. Nah, kalau tadi kita mengenal kata merkantilisme itu pada prinsip dasarnya mengatakan bahwa suatu negara kalau pengen kaya ya dia harus berdagang. Kalau dia fisiokratisme, inti dasarnya adalah suatu negara kalau dia pengen kaya, dia harus memperkuat sektor agriculture-nya. Sekarang begini, negara-negara yang sektor perdagangannya kuat, maka dia penganut merkantilisme. Negara-negara yang sektor pertaniannya kuat, maka sebenarnya dia menganut pendekatan fisiokratisme. Sekarang pertanyaannya adalah, misalnya Indonesia. Indonesia itu, apakah dia fisiokratisme atau merkantilisme? Itu yang harus menjadi tanda tanya tuh. Karena kita harus bisa setidaknya dari
fisiokratisme atau merkantilisme, kita menjadi bagian dari itu. Apakah setidaknya kita fisiokratisme atau merkantilisme? Jangan sampai kemudian kita dua-duanya tidak. Nah, seperti itu pemahamannya, teman-teman. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Miss. Silakan. Tadi kan menyebutkan jangan sampai nggak dua-duanya. Kalau misalnya jadi negara dua-duanya untuk fisiokratisme dan merkantilisme digabungkan, possible nggak, Miss, sebuah negara bisa seperti itu? Boleh, possible, lihat Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah negara yang menggabungkan kedua-duanya, fisiokratisme dan merkantilisme. Perdagangan internasionalnya bagus, pertaniannya bagus. Dan Cina, kenapa dia bisa keluar dari kemiskinan? Merkantilismenya bagus, agriculture-nya bagus. Udah coba. Kalau kalian makan jeruk, coba dari mana itu? Jeruk Cina kan. Coba lihat Anda masuk toko buah. Makanan dari mana itu yang Anda konsumsi? Makanan dari Cina kan? Jadi kalau dia sangat sederhananya kita melihat Indonesia, coba deh yuk jalan-jalan ke negara mana, yuk lihat nggak produk Indonesia ada di situ. Kalau produk Indonesia ada di situ, berarti eh, merkantilisme udah jalan. Kalau misalnya lihat ada produk pertanian, oh psikokratismenya udah jalan tuh. Atau misalnya di Indonesia kita masih ngomong tentang harga beras naik, kita masih ngomong kelangkaan barang. Ya gimana kita mau masuk unsur psikokratisme ya di situ ya. Itu mungkin menurut saya ya PR besarnya buat kita. Silahkan jika masih ada lagi. Oke, teman-teman, apakah masih ada? Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk mata kuliah ekonomi politik, kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti untuk makeup kelas mata kuliah NPM, silahkan Anda ikut lagi sekitar 10 menit kita bergabung kembali. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu pada mata kuliah berikutnya. Selamat siang semuanya. Thank you, Miss.